Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals! Wow! Wajah-wajah baru semua buat kita Geditions. Mari kita sama-sama mulai ibadah ini dengan doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama, bersekutu untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Engkau berkati, Engkau sertai supaya kami hanya mengenal Engkau dan mendapatkan pengetahuan baru tentang Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Yuk Royal, sama-sama kita berdiri dan kita kerahkan semua energi kita, semangat kita untuk menyembah Allah sumber kuat kita. Let's go! Kita kata-kata dengan semangat. Ah sumber kuatku, ah sumber kuatku. Sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga.
lagi kepada Allah yang tak tertandingi. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita ya. Sama-sama katakan dengan iman kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorai kemenangan. Mari sama-sama kita sorakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi yuk katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Musik memuji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yuk untuk Tuhan kita yang berkuasa. Mari sama-sama katakan dengan iman kita. Come on. Sungguh tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh-sungguh tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorak-sorak kita untuk Tuhan kita yang terhebat, Tuhan kita yang tak tertandingi. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Mari kita
membawa persembahan kita. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan Allah kita yang terhebat itu. Karena apa? Karena Ia sungguh baik dalam hidup kita. Ia sungguh mulia. Ia yang layak menerima segala kemuliaan. Hanya Yesus Tuhan. Kaulah Yesus Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita bawakan hati. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku.
di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, oh hati ini Tuhan, jiwaku anang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tuh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari Jemaat Royal sendiri. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tuh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Tuh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Oh, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, So good to me, God, I can. How you love me, what a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, sweet Jesus, that's alright. 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 Sweet Jesus, that's
Segarkan kami dengan kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Segarkan jiwa yang kering Tuhan. Teguhkan setiap lutut yang mulai goyah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau pulihkan setiap iman yang mulai pudar di dalam kehidupan kami. Kiranya Kau yang memulihkan setiap hati yang patah pagi hari ini. Kiranya Kau yang memulihkan setiap hati yang hancur hari ini. Karena kami tahu, ketika kami datang padamu, dengan segala keberadaan kami, Engkau tidak pernah membuang kami. Justru Engkau membawa kami, membentuk kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus, berkarya di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ampuni setiap ketidakpercayaan kami. Ampuni setiap keraguan kami Tuhan akan karya-Mu, akan janji-Mu, akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kalau seringkali kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami gagal memahami siapa Allah yang kami sembah. Siapa Allah yang tinggal dalam kehidupan kami. Dan kami gagal untuk menghadapi apa yang harus kami lawan Tuhan. Ampuni kami, tetapi hari ini kami percaya Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami. Meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Mengkalibrasi hati kami. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Kiranya Injil, kerajaan Allah saja yang hamba-Mu beritakan, bukan yang lain. Bukan pengalaman, bukan pengetahuan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya. Injil kerajaan Allah sanggup memuaskan kami. Meneguhkan setiap langkah kami. Dan meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship hari ini. Luar biasa. Mungkin Royals berpikir ini kok banyak sekali worshiper baru. Ini adalah adik-adik kita dari KGC. Wah, luar biasa. Ini ada Mike di sini. Ya, ada Mike di sini, tadi ada Lovena. Sini ada kakak beradik Feni dan Feli. Jadi buat saudara-saudara yang memiliki ponakan, memiliki anak yang berusia SMA, kuliah, mari bergabung bersama-sama kami di KGC jam 4 sore di lantai 2. Ya, di lantai 2 kita akan sama-sama bertumbuh dan kita akan sama-sama melayani Tuhan. Well, seberapa banyak yang minggu lalu hadir ibadah Royals di tempat ini? Seberapa banyak yang hadir? Saya boleh bisa melihat lambaian tangan. Haleluya. Ya, minggu lalu Gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana, ya, menyampaikan sebuah 3 poin penting. Dan saya didaulat untuk melanjutkannya. Dan hari ini saya mencoba untuk mengemban tugas dengan baik. Dia kemarin kan 3 poin yang penting adalah know your God, know yourself, and know your enemy. Dan ini akan jadi 3 poin yang akan saya khotbahkan hari ini. Ini akan jadi sermon saya. Nah, tetapi saya akan, kemarin kan Pak Arifin banyak khotbah waktu Daud mengalahkan Goliat di 1 Samuel 17. Tetapi hari ini kita akan sama-sama sedikit mundur di 1 Samuel 16, di mana sebuah kisah ditulis before David became a giant slayer. Kita akan belajar. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan membukakan sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memulihkan kita, meneguhkan setiap langkah kita. So, kita akan baca secara bergantian. Yang biasanya ke minimarket bayar parkir, baca yang ganjil. Dan. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Oke? Ya, sudah dapat semua? 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 di sini ada, saudara. Oke, saya akan baca yang ganjil dan saudara akan baca yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku.
firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sama-sama ayat yang ke-13, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Well, saya langsung masuk saja ke poin yang pertama, know your God. Okay? Saya yakin dan percaya, setiap kita yang ada di tempat ini, pernah mendapatkan sebuah momen, sebuah peristiwa yang jauh dari ekspektasi kita. Yang jauh dari apa yang kita bayangkan. Sebuah peristiwa yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita, ini enggak banget nih. Kejadian ini enggak banget. Nah itu juga terjadi sama saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Kan minggu lalu kita merayakan sama-sama we are celebrate International Father's Day. Ya kan di tempat ini. Saya tahu itu medalinya. Karena waktu kurirnya datang, yang membawa medali itu kepada Maria, saya yang bawa. Yang buka dan Ria itu tunjuk, wih ini ganteng toh, wapi toh. Dan saya coba pakai, saya lihat, wih the best dad in the world. Wah ada tulisannya gitu kan. Wih itu buat saya, waduh saya sudah bayangkan anak saya, 2 anak saya itu akan memberikan pada saya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka rebutan. Dan akhirnya medalinya copot. Dan akhirnya gak jadi. Gak jadi dikasih saya. Ini ada fotonya nih. Nih ya. Benar-benar gak jadi. Gak jadi ini. Gak jadi next boleh. Gak jadi dikasih ke saya. Mereka nangis. Mereka rebutan. Nih coba lihat tuh. Gideon nangis di depan. Ya kan saya mencoba untuk menenangkan. Meme cuma diam aja. Karena dia yang merebut pertamanya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya coba lihat muka saya. Loh kan. Sudah nekuk banget. Itu gak enak saudara. Bayangin saya sudah merasakan. Wih dapat medali nanti Minggu ini dapat medali, wah senang sekali saya. Tetapi akhirnya ini terjadi. Sesuatu hal yang saya tidak inginkan, yang saya dambakan, justru yang terjadi itu di luar dugaan saya. Tetapi yang luar biasanya adalah, puji Tuhannya adalah ketika saya makan siang, kami membuat sebuah momen yang luar biasa. Bisa next fotonya. Ini dia momennya. Nah, walaupun gak ada medalinya ya, cuma kalungnya aja saya pakai, tetapi kami sudah bisa tersenyum. Saya pun bisa tersenyum. Ya kan? Akhirnya saya bisa angkat. Ini gunanya fitness saudara, ya kan bisa angkat 2 anak gitu kan. Siapa mau ikut fitness sama saya? Dan. Jadi dan akhirnya pada hari itu adalah hari yang panjang karena sorenya saya mesti khotbah lagi di KGC.
Saya mesti khotbah lagi di KJC dan luar biasanya Tuhan baik ya. Tuhan memberikan sebuah momen yang luar biasa. Ketika pulang saya sering tanya sama istri saya, tadi gimana khotbah saya? Ada masukan enggak buat saya? Istri saya cuma bilang, bagus. Enggak cuma bagus aja. Tapi istriku bilang kayak gini, tadi kamu waktu khotbah ketok kewanteng. Wih pakai U lagi kewanteng. Wih deh, sampai sekarang kerasa nih rasanya ya. Kerasa. Sarangi istri saya hari ini tidak bisa bergabung bersama kita semua karena 2 anak saya sakit. Jadi istri saya nggak bisa hadir. Tapi ya saya percaya doanya buat saya. Well, anyway. Kalau kita renungkan ya, kejadian seperti ini itu bisa terjadi pada siapapun. Termasuk kepada Samuel pada saat itu. Coba perhatikan ini. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Perhatikan ya. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja? Dan perhatikan ini. Isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Know your God. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli pada setiap pergumulan kita. Dia peduli pada setiap pergumulan kita. Dia tahu kesedihan kita. Dia tahu kekecewaan kita. Dia juga tahu keputusasaan kita. Tetapi Tuhan bukan hanya tahu tentang apa yang kita rasa. Tetapi dia selalu bekerja di sepanjang masa kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita rasa. Tetapi sepanjang masa kehidupan kita. Dia terus bekerja. Karena apa? Rancangannya tidak pernah mungkin gagal di dalam kehidupan kita. Tidak pernah mungkin gagal dalam kehidupan kita. Mari kita sadarin 2 hal. Sadarin 2 hal. Selain Allah yang peduli kepada kita, itu Allah yang seperti apa sih? Kalau orang peduli sama kita tetapi dia tidak memiliki sesuatu hal yang istimewa, ya buat apa dia peduli? Tetapi Allah yang peduli pada kita, itu adalah Allah. Kita perhatikan ini. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dia memiliki rancangan yang di luar apapun yang bisa kita rancangkan. Perhatikan di bagian bawah ya, di ayat yang pertama gini kan. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Artinya, kalau saya bisa terjemahkan gini ya, kalau saya bisa jelaskan. Tuhan memilih Daud jadi raja, itu bahkan sebelum Saul ditetapkan jadi raja. Tuhan sudah ada pikirannya untuk membangun sebuah bangsa yang menyembah Allah yang benar. Tuhan sudah memiliki sebuah rancangan akan dibangun, Israel akan dibangun sebuah kerajaan. Tetapi loh kalau kayak gitu, kalau seandainya Tuhan sudah menetapkan Daud sebagai raja, terus kenapa mesti ada Saul? Kenapa mesti ada Saul? Kenapa gak lewat Daud aja? Karena gini saudara, karena gini, Saul itu adalah ide dari bangsa Israel lebih dulu. Kalau saudara baca ya, di pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel ngomong kayak gini. Samuel, kami pengen seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, makanya muncul sosok kayak Saul. Raja seperti bangsa-bangsa lain itu gimana sih? Gagah, tinggi, perawakannya keren, mukanya kerang. Kayak gitulah. Itu raja yang diinginkan oleh bangsa Israel. Yang sama seperti raja di bangsa-bangsa lain. Tampangnya tuh pokoknya raja banget lah. Raja banget. Tetapi gini, secara penampakan dan kriteria, Saul sangat tepat jadi raja. Tetapi secara kualitas hidup, Saul sangat jauh dari standar kebenaran. Sangat jauh. Tapi toh demikian. Di dalam salah pilihnya, salah langkahnya, di dalam kemarukan. Maruk sekali bangsa Israel. Pengen kayak bangsa lain. Tapi toh demikian, Tuhan terus bekerja di tengah umatnya. Dan terus mencoba untuk membuat seluruh umatnya memahami rancangannya. Mari kita renungkan bagian ini. Seringkali kita gagal memilih sesuatu. Dan kita menghadapi jalan buntu. Kita melupakan kebenaran. Kita mengenyampingkan kebenaran. Dan kita, mateng kon. Ya apa ini? Satu hal yang pasti. Tidak ada segala sesuatu yang mengejutkan bagi Tuhan. Dia tahu segalanya. Allah yang peduli pada kita. Itu adalah Allah yang tahu segalanya. Hikmatnya melebihi segalanya.
Dia Allah yang tak tertandingi. Tadi kita nyanyikan. Kita nyanyikan kan lagu itu. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Ya kan? Dia tidak ada yang setara dengan kita. Sehebat-hebatnya apapun kehidupan kita. Sebesar apapun pengetahuan kita. Dia jauh lebih tahu. Dan dia Allah yang berkuasa. Tapi yang kedua yang kita perhatikan. Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengetahui segala hal. Hikmatnya melebihi segala sesuatu. Bagian yang kedua yang kita mesti tahu adalah gini. Selain Tuhan Maha Tahu, Dia juga adalah Allah yang selalu memberikan tuntunan pada kita. Perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Tuhan memberikan arahan pada Samuel yang harus Samuel lakukan. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang tahu segala hal. Tetapi dia selalu men-sharekan, membagikan hikmatnya kepada kita. Dia selalu memberikan jalannya pada kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menuntun dan bukan Tuhan yang menuntut. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan hadir bukan untuk memberikan tuntutan, tapi Tuhan hadir untuk memberikan tuntunan kepada kita. Mari kita renungkan bagian ini. Know your God. Kita kenali Tuhan kita. Dia Allah yang peduli. Dia tahu apa yang kita rasa. Tetapi dia bekerja di sepanjang masa kehidupan kita. Bagaimana dia cara dia bekerja? Dia bekerja dengan hikmatnya yang tak terselami. Dengan segala pengetahuannya, dia tahu segala hal. Dia mengerti segala hal. Dia ngerti ujung hidup kita. Dia ngerti masa lalu kita. Dia mengerti posisi di mana kita berdiri sekarang. Dalam keadaan hancur atau dalam keadaan kemenangan sekalipun. Dia tahu keadaan saudara dan saya. Dia tahu segala hal. Dan Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Dia juga memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa royals di tempat ini yang sedang mengambil beberapa keputusan yang salah atau beberapa tindakan yang jauh dari kebenaran. Saudara merasa, aduh, ini kalau aku tidak melakukan ini, ya aku tahu sih kebenarannya, aku tahu. Aku tahu kebenarannya, entah itu harus mengampuni, entah itu harus menjunjung tinggi integritas, entah itu harus menyatakan kebenaran. Aku tahu kebenarannya, tetapi aku gak mampu. Kalau aku gak lakuin ini, apa kata dunia nanti? Apa kata keluargaku? Apa kata teman-temanku? Apa kata bawahanku dan apa kata atasanku? Jangan ragu untuk datang pada Tuhan. Jangan ragu untuk datang pada Tuhan. Jangan tenggelam dalam kekecewaan. Jangan tenggelam dalam keputusasaan. Dan jangan tenggelam di dalam rasa bersalah. Dan jangan keraskan hati ketika Tuhan sudah memberikan teguran dalam kehidupan kita. Teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu bukan untuk menghancurkan kita kok. Justru Tuhan memberikan teguran dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita. Supaya apa? Kita terus hidup di dalam rancangannya yang mulia. Datang pada Tuhan dan bertobat. Tuhan tidak pernah buang kita kok. Tuhan ingin kita kembali dan mengenal Dia. Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang berdaulat penuh, itu peduli dalam kehidupan kita. Dan Dia juga terus menyatakan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Perjalanan loki kita, itu dimulai dari Tuhan yang menyatakan dirinya pada kita. Kerendahan hati kita, itu justru muncul ketika Tuhan menyatakan kemegahannya. Saudara, kabar baiknya adalah, ini yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Tahu itu, Allah yang berdaulat penuh, Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang segalanya, ya, maha segalanya, dia mau turun ke dunia. Ini kenapa kita percaya pada Yesus. Ini dasar iman kita. Dia Allah yang selalu ingin menunjukkan dirinya kepada kita. Dia Allah yang selalu mencari kita. Dia Allah yang selalu ingin menyatakan dirinya pada kita. Renungkan ini ya. Tuhan datang bukan untuk sebuah transaksi, tetapi dia datang untuk sebuah relasi. Dia datang supaya apa? Kita mengenal dia. Dia datang supaya apa? Dia bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dia datang dan menemui kita supaya apa? Kasihnya, pribadinya, kuasanya dan hikmatnya dinyatakan melalui kehidupan kita. Tuhan datang untuk sebuah relasi. Tuhan gak minta transaksi kok. Gak minta. Tuhan gak minta persembahan kita. Actually. Tuhan gak minta kita pelayanan segala macam. Mari kita pahamin. Benar-benar Tuhan minta relasi dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa? Relasi dengan Tuhan. Dan hari ini Allah yang kita sembah. Allah yang menginginkan relasi itu. Adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Adalah Allah yang penuh dengan kedaulatan. Adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Dan dia adalah Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Masihkah kita mau lebih membangun relasi dengan orang yang dengan segala sesuatu yang terbatas. Sedangkan pribadi yang tidak terbatas itu mau membangun relasi dengan kita. Mari kita renungkan bagian ini. Mari kita renungkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Carut marutnya, hancur-hancurnya seperti apa. Badai yang terjadi dalam kehidupan saudara seperti apa. Kesusahan yang saudara alami seperti apa. Tetapi satu hal yang saya tahu. Allah yang maha kuasa itu mau menyatakan dirinya pada kita. This is the journey of Loki. Mari kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca di bagian ini. Jangan saudara baca di tengah kegaduhan hidup itu ya. Kita sama-sama baca di bagian ini. 2, 3. Di tengah kegaduhan hidup, Tuhan selalu datang untuk membawa keteduhan. Dalam kesendirian kita, Tuhan peduli. Dalam kebimbangan kita, Tuhan tetap setia untuk mengajar kita memahami jalannya yang tak terselami. Tuhan ada dalam setiap kegaduhan. Bentuk kegaduhan apa dalam hidupmu saat ini? Dia ada. Ini Allah yang kita sembah. Know your God. Dia ada dalam kegaduhanmu. Dia yang menyatakan hikmatnya yang tak terselami. Supaya kita bisa memahaminya. Nah seringkali kita sudah tahu kok. Oh ya kita sudah tahu. Allah maha kuasa. Kita sudah tahu Allah itu penuh dengan hikmat. Kita sudah tahu sering banyak sekali lagu-lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu hebat dalam kehidupan kita. Lah kok bisa kita masih seringkali gagal untuk mengenal Tuhan dan gagal untuk meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Kenapa sih kok kita seringkali membuat kita gagal untuk mengenal Tuhan yang sudah menyatakan dirinya pada kita? Salah satunya yang membuat kita gagal adalah kita gagal mengenal dan jujur pada diri kita sendiri. So kita masuk ke poin yang kedua. Know yourself. Know yourself. 2 minggu lalu. Berarti tanggal berapa ya? 15, tanggal 8 berarti ya. Tanggal 8. Kita sama-sama memperingati hari Pentakos. Di mana Roh Kudus dicurahkan ya. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Bahwa Roh Kudus bukan hanya hinggap dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Amin saudara. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Nah Roh Kudus itu 2 minggu lalu Pastor Daniel Yanwar di tempat ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Memberikan kita penghiburan. Dan memberikan kita karunia roh. Dibahas banyak. Salah satu karunia roh yang dibahas pada saat itu adalah berbahasa roh. Ya, supaya apa? Kita bisa membangun diri kita. Itu karunia yang Tuhan Yesus berikan. Itu karunia yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya. Intinya, Roh Kudus memberikan kita kuasa dan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu juga Pak Arifin juga sekali lagi menekankan bahwa kita ini adalah orang yang diurapi.
Kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita disayang, kita orang yang dipilih dari segala macam. Seperti Daud, kita ini dipilih oleh Tuhan. Amin saudara? Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara ada dalam hatinya Tuhan. Amin, amin saudara. Iya kan? Kita ini dipilih oleh Tuhan. Kuasanya itu nyata dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, izinkan saya mengajak saudara semua di tempat ini. Merenungkan gini ya. Merenungkan. Perhatikan ini. Pengurapan yang kita terima. Karunia roh yang kita nyatakan pada orang lain. Bahkan jadi berkat pada orang lain. Tidak serta-merta membuat kita kebal akan dosa. Sorry, saya ulang. Pengurapan yang kita terima, kuasa yang kita terima, bahkan ketika kita pelayanan, ketika kita WL, hadirat Tuhan nyata melawat umatnya, kita berdoa buat orang, orang sampai nangis-nangis, bernubuat buat orang, kita doain buat orang, orang sembuh. Sekali lagi, pengurapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak serta-merta membuat kita lepas dari dosa. Lah kok bisa? Karena apa sih? Gini, setiap kita, memang ya, setiap dosa, kan dosa sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Kristus. Masa dosa ini masih berpengaruh dalam kehidupan? Ya, upah dosa adalah maut, sudah ditanggung oleh Kristus. Dan pada waktu yang ketiga, pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia memberikan pengharapan bahwa di dalam Yesus dosa kita sudah ditanggung. Dan ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan dia. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus. Tetapi gini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Dampak dosa adalah maut, itu sudah Tuhan tanggung. Kita tidak akan mengalaminya lagi. Tetapi pergumulan kita dengan dosa, kita harus benar-benar pahami. Sekali lagi, pengurapan tidak serta-merta membuat kita anti dosa. Justru pengurapan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus membuat kita menyadari setiap dosa yang muncul dalam hati kita dan memampukan kita untuk bertobat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bukankah Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan dosa? Saya percaya dan mari kita kembangkan karunia roh dalam kehidupan kita. Tetapi know yourself. Mari kita sama-sama pahami bahwa pengurapan tidak serta-merta membuat kita lepas dari dosa. Saya kasih tahu buktinya. Samuel adalah seorang nabi. Siapa yang percaya? Samuel seorang nabi? Dia seorang hakim bagi Israel. Diurapin Tuhan dong. Tapi coba perhatikan ini, ayat yang ke-6. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, apa yang dia bilang? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Waktu saya baca ini ya, dan saya juga baca dari salah satu skrip khotbah dari sahabat saya, yaitu Pastor Yosia Yusuf. Saya melihat kayaknya Samuel ini kok nggak belajar ya dari masa lalu. Bukankah Saul itu, kalau dibilang ya, kriterianya Saul itu lebih tinggi dari orang sebangsanya. Lebih berotot. Kalau deadlift mungkin 300 tuh. Ya kan? Kalau squat itu, kakinya bukan Swike lagi itu kan. Banteng kakinya. Swike saya nggak ada apa-apanya. Gitu kan? Mungkin paha saya tuh lengannya Saul gitu. Gede banget. Hebat. Terpandang. Tetapi gini. Sebelum kita menghakimi Samuel lebih dulu. Mari kita renungkan. Bukankah kita pun sering demikian? Sorry. Kita pun sering demikian. Kita, termasuk saya. Kita sering sekali melihat sesuatu yang tidak esensi. Kita lebih suka sesuatu yang memberikan kita sensasi yang menyenangkan. Mari jujur. Mana yang saudara pilih? Ibadah dengan musik lengkap atau ibadah dengan musik seadanya? Mari jujur. Ibadah dengan fasilitas yang wah atau ibadah dengan fasilitas yang sederhana? Mari jujur. Firman Tuhan yang menyenangkan, yang dimana ada jokes-jokes yang luar biasa, buat kita ketawa, atau firman Tuhan yang menyinggung hati kita? Mari jujur sama ini.
Kita lebih suka sensasi daripada kita membahas esensi. Ini yang membuat kita akhirnya jatuh. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang menimbulkan sensasi, tetapi kita gagal untuk melihat yang esensi. Saat kita terlalu sibuk mengejar apa yang menyenangkan bagi kita, disitulah kita sedang membuka peluang untuk kejatuhan kita. Segala sesuatu yang tidak esensi. Saya tidak mengatakan bahwa musik, sequence dan segala macam itu buruk. Itu adalah bumbu untuk membantu kita menyembah Tuhan. Tetapi esensinya yang kita mesti tahu. Menyembah Tuhan adalah ketika kita mengenal siapa Allah kita. Ya kan? Mari kita renungkan gini. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Apa yang kita mesti kita lakukan? Kita mesti aware dengan kecenderungan hati kita yang mengejar sensasi. Gini, kita tahu ya, cara kerja iblis, kayaknya saudara bisa melanjutkan perkataan saya. Cara kerja iblis itu adalah dia mencuri, membunuh, dan binasakan. Oke. Diawali dengan mencuri. Apa syarat pertama yang membuat orang itu bisa kemalingan? Apa syarat utama orang itu bisa kemalingan? Saya sering mendengar cerita ya, kalau pergi ke luar negeri, ke Eropa dan segala macam, itu banyak malingnya. Hati-hati. Jadi dompetnya tuh taruh di dalam baju gitu kan. Taruh dalam baju, dompetnya yang asli, terus paspor dan segala macam itu taruh di tempat yang benar-benar aman. Apa sih syarat supaya orang bisa kemalingan? Syaratnya itu adalah memandang remeh apa yang harus dijaga dengan baik. Bener gak sih? Dianggap remeh tuh. Enggak mungkin diambil. Diambil akhirnya. Dan ini apa sih? Pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kita menganggap remeh hal yang harusnya kita jaga? Apa yang membuat kita menganggap remeh hal yang harus kita jaga? Ada sesuatu yang lebih menarik dari apa yang harus kita jaga. Ini banyak cerita ya. Beberapa cerita dari teman-teman saya. Kemalingannya itu waktu apa? Waktu ada di kafe lagi makan. Artinya makanan lebih menarik daripada dia harus jaga barang yang harus dijaga. Saudara mengikuti saya? Are you with me? Seringkali kita gagal memahami bahwa tujuan utama Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita adalah untuk menginsyafkan kita dari dosa. Dan membawa kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Memang Roh Kudus itu memberikan karunia. Karunia itu benar-benar menyilaukan Bapak Ibu. Benar-benar menyilaukan. Bagi orang yang punya karunia tersebut, bagi orang yang melihat dan menikmati karunia tersebut, itu sangat menyenangkan. Coba ya. Dengan segala hormat, mari kita terus doakan hamba-hamba Tuhan. Termasuk pas home pastor di tempat ini ya. Tim pastoral di tempat ini. Gembala satelit kita. Doakan kami. Seberapa banyak Bapak Ibu mendengar ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Padahal pelayanannya luar biasa. Jemaatnya banyak. Urapannya, itu gak perlu tumpang tangan. Lewat aja kena bayangannya, sembuh orang tuh. Tumbang tuh. Das. Gak perlu tumpang tangan. Disebul aja. Kurung sikatan tapi soalnya. Nah, sorry. Sorry guys. Jadi kenapa sih? Kok banyak hamba Tuhan yang itu? Mungkin terlalu jauh. Gini. Pernah gak Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih royals di tempat ini. Ketemu dengan orang. Rajin pelayanan. Ngomongnya itu soft spoken banget. Gen Z tahu nih soft spoken. Itu pokok sigma banget, bukan skibidi. Sigma habis, mewing banget. Luar biasa banget, berkarisma banget. Tetapi di satu sisi, di satu momen, tiba-tiba dia marah dan respon kita, kok bisa ya hamba Tuhan kayak gitu? Atau responnya kayak gini, gak nyangka ya, ternyata Kohis itu kayak gitu. Bisa jadi saya seperti itu. Royals, I want to tell you. Semua yang terjadi itu, yang kita akhirnya bilang, kok bisa ya?
Gak nyangka ya orang bisa jadi seperti itu. Itu semuanya adalah akumulasi dari pengabaian setiap keinginan daging yang tersembunyi di dalam hati. Awalnya bisa ditutupi dengan rapi, tetapi hal ini hanya tinggal tunggu waktu saja menjadi sebuah aplikasi yang membuat kita ngeri. Itu hanya butuh waktu aja. Kita bisa poles kehidupan kita. Kita bisa poles kehidupan kita dengan segala kegiatan rohani di tempat ini. Tetapi kalau kita tidak menyadari betapa berdosanya hati kita, kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah mengenal Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan hal ini. Ini bukan hanya terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Ini terjadi pada semua orang percaya di tempat ini. Know yourself. Ya, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dengar saudara-saudaraku, hari ini mari datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengkalibrasi hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini perlu Tuhan. Bahwa kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita. Supaya kita selalu hidup dalam kebenaran. This is the journey of Loki. Ini ya, kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca. 2, 3. Terbuka dan bertobatlah pada Allah di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan mengubahkan hati kita dan memunculkan buah pertobatan di dalam kehidupan nyata. Kapan terakhir kali kita datang sama Tuhan dan kita ngomong, Tuhan, salah. Something wrong with my heart. Something wrong with my heart, Lord. Kenapa aku bisa iri ya? Sekali kita abaikan itu. Sekali kita abaikan itu. Luka itu akan semakin besar. Kenapa aku gak bisa ngampuni ya? Kenapa aku gak bisa bersyukur ya? Kenapa aku kok susah sekali untuk melayani? Kenapa aku susah sekali untuk memberi? Kenapa aku susah sekali untuk peduli sama orang lain? Kapan terakhir kali kita jujur sama Tuhan? Know yourself. Know yourself. Ya, kita diurapi saudara-saudara. Tetapi justru pengurapan ini yang membuat kita bisa berubah. Justru pengurapan ini bisa kita berubah. Mungkin ada yang mengatakan di tempat ini bahwa, kayaknya aku sudah terlalu bobrok. Kayaknya aku sudah terlalu jauh. Aku terbuka dan bertobat di hadapan Allah yang tersembunyi. Gak mungkin aku berubah. Bahkan semua orang mengatakan bahwa aku ini gak mungkin berubah. Wes bocai. Wes bocengli lah. Gak ada harapan buat kita semua. But I want to tell you hari ini. Gini. Jangan biarkan perasaan itu muncul. Karena apa? Sekali lagi Tuhan yang kita sembah. Itu sedang membangun relasi. Bukan cari transaksi sama kita. Dia gak pernah buang kita. Kematian yang sesungguhnya adalah saat kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini tertegur dengan firman ini. Datang saja sama Tuhan. Tuhan gak pernah nolak saudara. Yang justru iblis ingin lakukan adalah saudara tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Pertamanya dicuri. Lalu kalau sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan adalah saudara dibunuh dan dibinasakan. Kematian yang sesungguhnya adalah ketika kita terpisah dengan Tuhan. Itu yang diincar oleh iblis. Dari apa? We don't know ourselves. Mari kita lanjut ya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti isi hati kita. Ayat yang ke-7 ngomong gini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Waktu dulu saya SMP saya ikut ibadah remaja. Ibadah remaja. Ketahuan saya umur saya berapa ya. Gak ada dulu ibadah youth. Gak ada. Ibadah remaja, kaum muda, kaum bapak, kaum ibu gitu. MWM sekarang kan keren banget, MWM, Messianic Women Ministry. Kalau dulu kaum ibu gitu kan. Remaja, ibadah kebaktian lagi ngomongnya. Ya kan, kebaktian remaja. Nah dulu tante saya ngomong kayak gini waktu SMP. Kalian kalau mau dipilih sama Tuhan, coba lihat Daud. Apa kriterianya Daud itu seperti apa? Wajahnya kemerah-merahan. Artinya dia suka bekerja. Ojol ternyata, kena panas matahari. Kemerah-merahan, suka kerja. Terus apa lagi? Matanya indah,
punya visi, ya kan? Terus parasnya elok, rajin pakai skincare. Ini bukan syarat jadi raja, ini syarat jadi mantu. Bener kan? Rajin kerja, ya kan? Punya visi, mau kemana? Keluargamu kemana? Anakku tak sekolahin sini segala macam. Punya visi. Ini bukan ini, tapi gini. Kriterianya bukan karena ketiga hal ini Daud dipilih. Bukan karena ketiga hal ini Daud dipilih. Dan ini mungkin akan mengejutkan saudara. Dan Tuhan memilih Daud. Itu bukan karena hatinya Daud baik. Tak ulang ya. Tuhan memilih Daud. Bukan karena hatinya Daud baik. Saudara banyak yang tahu di tempat ini. Betapa liciknya hatinya Daud. Bahkan Daud melakukan kelicikan yang tidak pernah dilakukan oleh Saul. Membunuh suami dari Batsheba. Licik banget. Tapi kenapa Tuhan melihat bahwa aku melihat hati. Mari kita perdalam bagian ini ya saudara-saudara. Mari kita perdalam bagian ini. Gini ya. Daud itu adalah orang yang sangat tidak diperhitungkan. Dia bungsu, dia menggembalakan domba. Dan gini, Daud itu waktu Isai bilang gini ya, oh ada lagi yang bungsu. Kata bungsu, kalau bahasa aslinya itu adalah hakaton. Ini dia, saudara bisa lihat. Hakaton. Muda dan tidak penting. Tidak penting sama sekali. Muda dan tidak penting. Dibiarin. Iya. Waktu Isai nih, di ayat yang ke-11. Ini mengatakan bahwa Daud itu tidak penting. Tapi gini, know yourself itu dimulai dari bagaimana kita bukan dimulai dari bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Tetapi know yourself itu dimulai dari bagaimana Tuhan menilai kehidupan kita. Sekali lagi, know yourself itu bukan dimulai dari bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Tetapi know yourself itu dimulai dari Tuhan menilai diri kita. Bagaimana sih cara Tuhan menilai kehidupan kita? Bagaimana sih kenapa kok Tuhan mengatakan bahwa aku melihat hati? Apa yang Tuhan ingin sampaikan waktu Tuhan mengatakan aku melihat hati? Gini, saya akan mengutip satu kutipan dari seorang teolog yang namanya John Woodhouse. Dia mengatakan begini, Tuhan tidak melihat bagaimana manusia melihat. Sebab manusia melihat menurut matanya, tetapi Tuhan melihat menurut hatinya. Sekali lagi ya, tak ulang ya. Tuhan tidak melihat bagaimana manusia melihat. Sebab manusia melihat menurut matanya, tetapi Tuhan melihat menurut hatinya. Bukan hatinya Tuhan, bukan hatinya. Nangkap ya? Bukan hatinya. Saya perjelas seperti ini. Bukan hati manusia yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan melihat manusia menurut hatinya. Hati Tuhan seperti apa sih? Tuhan memilih seseorang untuk dipakai menurut hatinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dia Allah yang berdaulat penuh, dia Allah yang berkuasa, tetapi dia Allah yang juga penuh dengan kasih karunia. Artinya pemilihan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita fasih lidah, bukan karena kita bisa nyanyi, bisa main musik, bisa segala macam. Bukan, Tuhan memilih kita, memilih saudara dan saya di tempat ini. Karena Tuhan melihat dari hatinya. Saya akan mengutip lagi dari John Woodhouse ini. Kesimpulannya seperti ini. Seseorang yang ada di hatinya Tuhan bukanlah seseorang yang memiliki ruang yang besar bagi Tuhan. Tetapi seseorang yang berada di dalam ruang hatinya Tuhan. Artinya Tuhan memilih saudara dan saya bukan karena kita memiliki ruang yang besar tentang Tuhan dalam hati kita. Tetapi kita terlebih dahulu ada di dalam hatinya Tuhan. Kita lebih dulu ada di dalam hatinya Tuhan. Dengan demikian, ini dia kehidupan kita. Walaupun kita penuh dengan dosa, walaupun kita penuh dengan keinginan daging kita, tetapi Tuhan, toh demikian, Tuhan tetap memilih saudara dan saya. Tuhan tetap memberikan karunia bagi saudara dan saya. Know yourself. Ini cara Tuhan memandang kita. Cara Tuhan menilai kita. This is the journey of Loki. Kita baca sama-sama ya.
Identitas kita tidak ditentukan oleh kemegahan pekerjaan kita, tetapi ditentukan oleh kemegahan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan pada kita. Know yourself. Sekalipun kita ini penuh, seakan-akan kita ini baik di hadapan orang. Tetapi sebenarnya ya, kalau Tuhan melihat hati seseorang untuk dipilihnya, saya yakin tidak ada satu orang pun, tak ulang ya, tidak ada satu orang pun yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Gak ada yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Siapa? Name it. Name it, gak ada. Gak ada. Bahkan sekalipun Daud. Bukan karena Daud baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Siapapun di tempat ini, gak ada yang bisa. Pak Richard, gak ada. Mungkin Pastor Richard, Ko Dodi, enggak. Ko Andrew yang satu level di bawah Tuhan Yesus, enggak juga. Saya, apalagi. Seneng banget kayaknya. Ko Andrew, sarange. Anyway, ya gak ada. Gak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Artinya, know yourself. Kita penuh dengan dosa. Tetapi kita pun dilimpahi kasih karunia. Kita penuh dengan kekurangan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Kita penuh dengan kelemahan. Tetapi kekuatan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Know yourself. Kita ini tidak masuk hitungan dari Tuhan. Saudara punya kan? Punya sebuah taste. Punya sebuah standar untuk sesuatu. Bayangin, kita aja punya standar kok. Saudara contoh minum es teh, terus ada lalat di sana. Saudara mau tetap minum lalat itu? Minum es tehnya? Oh mungkin terlalu kecil ya kalau lalat. Kecoa di sana. Oh ya, ambil aja kecoanya giniin, terus minum lagi. Mau nggak? Gak mau kan? Kan nggak terkontaminasi, baru celup dikit kok. Mau nggak? Kita aja punya standar kok, apalagi Tuhan. Siapa yang di tempat ini yang berani mengatakan, hatiku nih loh, Tuhan terkait sama aku. Nah. Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang pilih kita. So, saat kita tahu siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu diri kita penuh dengan kelemahan. Tetapi toh demikian Tuhan melimpahkan kita dengan kasih karunia. Maka kita harus tahu pun musuh kita siapa. Poin yang terakhir. Know your enemy. Ayat yang ke-13 ngomong seperti ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Gini ya. Daud tahu nggak kalau dia diurapin jadi raja? Tahu nggak? Tahu. Di depan saudara-saudaranya lagi. Declare banget tuh. Ya kan? Luar biasa banget. Tetapi, yang mesti kita tahu bahwa roh Tuhan itu memang tinggal dalam kehidupan Daud. Berkuasa dalam kehidupan Daud. But, sekali lagi, raksasa terbesar dalam kehidupan Daud itu bukan Goliat. Bukan Saul. Bukan siapapun. Raksasa terbesar dalam kehidupannya adalah pengurapannya diri sendiri. Karena apa? Apa yang terjadi setelah Samuel menuangkan Daud jadi raja? Terus tiba-tiba dia jadi anak sulung? Enggak. Dia tetap jadi hakaton. Jadi anak bungsu yang muda dan tidak berpengaruh apa-apa. Daud lakukan apa? Dia kembali ke menggembalakan 2-3 ekor dombanya. Dia tidak serta-merta jadi raja. Bayangin. Nah ini justru permasalahan utamanya, musuh utamanya itu bukan Goliat. Tetapi musuh utamanya Daud itu adalah masa inkubasinya Daud. Masa ruang tunggunya Daud. Itu raksasa terbesar dalam kehidupannya. Diurapi itu membahagiakan sekali. Tetapi kalau disuruh minggir dulu untuk nahan. Waduh, kita sudah tahu. Aku tahu aku diurapi. Aku tahu talentaku. Tapi kalau kita disuruh tunggu dulu. Daud sama nih. Iya. Permasalahannya bukan hanya sekedar kita tidak memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Memaksimalkan main musik, nyanyi, asyir, multimedia, foto dan segala macam. Bukan tidak memaksimalkan itu semua. Tetapi
Permasalahan terbesarnya, apakah kita bisa taat dan berserah secara maksimal sekalipun tidak ada tempat bagi kita untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Kita tetap bisa maksimal enggak? Kita tetap bisa jaga hati enggak? Yang harus benar-benar direnungkan bukan bagaimana kita bisa mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola hati kita sehingga kita tetap setia pada panggilan kita. Apakah kita tetap masuk masa inkubasi itu? Apakah kita tetap tertuju kepada rancangan Allah dalam kehidupan kita? Daud tidak serta-merta duduk di tahta raja loh. Enggak serta-merta terus banyak dayang-dayang gitu. Masih disuruh-suruh. Yang anak bungsu pasti tahu, pasti relate banget. Kalau di rumah yang paling sering disuruh itu siapa? Saya anak bungsu, ya saya sering disuruh-suruh. Ya, Ko David itu, Ko David tidak pernah nyuruh saya. Papa saya yang sering nyuruh saya. Tapi dengan senang hati ya, dengan senang hati. Ya anyway, suruh beli minyak, suruh beli garam dan segala macam. Coba renungkan Royals. Siapa yang, gini ya, waktu kita bukan siapa-siapa ya. Waktu kita bukan siapa-siapa. Kalau kita diperlakukan dengan biasa saja, gak sakit hati tuh, biasa aja. Gak disediain makanan, gak disediain minuman, diundang ke, enggak apa-apa. Kan saya ini hamba Tuhan, harus sederhana. Tapi lama-kelamaan, jam terbang sudah mulai tinggi. Jadwal sudah mulai banyak. Kalau makanan cuma diajar ke fenomena. Wah apa ini fenomena? Nasi bungkus tok, nasi kotak. Apa ini? Tidak menghargai hamba Tuhan yang diurapi. Oh my goodness. Kalau kita sudah banyak gitu kan. Oh Tuhan tolong saya. Ini saya mungkin ya. Tuhan tolong saya. Kita sudah mulai, wih mana nih? Kopi dulu cuma kopi saset. Sekarang Starbucks. Seri. Kalau pakai saset seri. Starbucks, enak. Gitu kan? Nah, kita semua memiliki kecenderungan untuk dipandang dan dikenal oleh semua orang. Sebagai orang yang berada. Daripada kita dikenal sebagai orang yang selalu tersedia dan selalu ada. Hidup kita sederhana, kita gak suka kan kayak gitu. Kita dipandang sebagai, selalu gini. Mari kita jujur dalam kehidupan kita. Adakah keangkuhan yang mulai muncul yang saat kita dipercaya banyak hal? Adakah kita menjadi hamba Tuhan yang setia atau sebaliknya? Tuhan yang setia menjadi hamba kita. Bagian ini adalah musuh kita yang sesungguhnya. Dan kita harus memandang ini serius. Why? Jika kita tidak benar-benar memandang ini serius. Jika kita tidak memandang ini serius. Tuhan itu justru yang menjadi boneka dalam hati kita. Kita yang jadi Tuhannya. Kita menjadikan Tuhan boneka yang kita bisa atur sedemikian rupa dalam hati kita. Kalau kita tidak menganggap ini serius. Kalau Daud tidak menganggap ini serius. Kalau dia berontak, loh aku ini sudah diurapi. Ngapain aku mesti nganter roti ke kakak-kakakku. Gak usah. Kalau dia tidak ini ya. Kalau dia menganggap bahwa ini masa inkubasinya, masa ruang tunggunya ini. Itu hal yang harus dia jalani. Dia akhirnya akan berontak dan dia ngerasa, superior nih. Wah ini orang yang diurapi loh. Ruang tunggu itu gak nyaman Bapak Ibu. Ruang tunggu itu gak nyaman. Kita bukan siapa-siapa, kita dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Mari kita renungkan ya. Raksasa yang terbesar yang sesungguhnya, yang dalam diri kita. Itu yang harus dipancung lebih dulu. Ketika perjalanan Daud itu dari apa? Waktu dia diurapi, dia kembali ke padang rumput. Justru di padang rumput itulah keangkuhannya, raksasa keangkuhan itu dipancung di sana. Waktu dia kembali ke medan perang, justru raksasa yang sungguhnya, raksasa tinggi hati itu dipancung di sana. Kalau kita gagal masuk di dalam ruang tunggu ini dan kita bersabar, bergumul dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Justru Tuhan yang terpancung dalam hati kita. Raksasa terbesar itu ada dalam hati kita. Mari kita renungkan bagian ini. Daud melewati perjalanan yang begitu panjang sampai dia jadi raja Israel. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah ngerasa superior, saudara. Enggak, jangan pernah ngerasa superior. Itu justru our biggest enemy. Ketika kita ngerasa superior. The journey of Loki. Sekali lagi kita baca sama-sama. A
Jangan mengeluh saat kita harus masuk ruang tunggu. Karena Tuhan sedang memurnikan hati kita dari segala pengganggu. Sehingga pribadi Allah dinyatakan secara utuh dan Tuhan menggenapi setiap janjinya yang teguh. Saya rangkum, saya kasih kesimpulan. The journey of Loki hari ini. Perjalanan kita tidak dimulai dari diri kita sendiri. Nah, perjalanan kita harus dimulai dari Allah yang menyatakan dirinya pada kita. Know your God. Dia Allah yang selalu mengejar kita. Dia Allah yang selalu membawa, selalu ingin, selalu rindu untuk membangun relasi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang bukan membawa transaksi di dalam kehidupan kita. Dia tidak membawa transaksi. Know your God. Dia datang ke dunia, orang berdosa. Mencari orang berdosa seperti kita. Untuk menyatakan betapa besarnya anugerahnya. Sehingga kita bisa menikmati. Sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaannya. Know yourself. Kita orang berdosa. Tetapi kita dicari oleh Allah yang mulia. Dan Tuhan inginkan kemurnian hati kita. Hari ke hari. Ya memang Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan juga memberikan karunia dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita harus menunggu. Tetaplah setia di sana. Tetaplah setia di sana. Saya tahu ini bukan masa yang susah, bukan masa yang gampang, bukan masa yang mudah ketika kita harus masuk di ruang tunggu. Banyak sekali yang tidak jelas dalam kehidupan kita. Tetapi justru di sini. Raksasa-raksasa ketamakan, raksasa keangkuhan yang ada dalam hati kita. Justru itu dipancung di dalam ruang tunggu. Apa yang kita bisa lihat di sini? Tuhan yang menyatakan dirinya, know your God. Kita yang dilimpahi dengan kasur karunia, know yourself. Dan kita yang terus menerus harus dilepaskan. Kita mesti pancung raksasa-raksasa yang dalam hati kita. Know your enemy. Bukankah itu yang telah dilakukan oleh Kristus pada kita? Kenapa sih kita mesti menaruh pengharapan kita pada Kristus? Karena Kristus yang terus menyertai setiap the journey of our Loki. Dia yang lebih dulu menyatakan Loki pada kita. Daud dikenal sebagai apa? Raja Daud. Tapi Yesus dikenal sebagai apa? Anak Daud. Perjalanan Daud dari gembala menjadi raja. Tetapi sang anak Daud, dia justru tinggalkan tahta. Dia lepaskan mahkotanya. Dia ganti mahkotanya dengan mahkota duri untuk saudara dan saya. Dia tinggalkan semuanya. Dan justru dia yang terpancung di atas kayu salib. Daud disebut apa? Hakaton. Diabaikan. Tidak penting. Tetapi Yesus ditinggalkan di atas kayu salib. Supaya apa? Melalui dia. In every journey in our life. Kita bisa memiliki pengharapan. Hari ini. Ini pengharapan kita. This is our journey with Jesus. The journey of Loki is journey with Jesus. Di mana Kristus yang sudah melakukannya pada kita. Saya undang saudara-saudara semua bangkit berdiri. Semua perjalanan yang tadi kita sudah jelaskan ya. Yesus sudah melakukannya segalanya. Melalui dia, melalui Yesus, kita bisa mengenal Allah. Dan melalui Yesus kita tahu siapa diri kita. Orang berdosa namun kita dicintai oleh Allah dengan luar biasa. Dan melalui Kristus kita dibebaskan dari musuh-musuh kita yang tersembunyi dalam hati kita. Know your enemy. Terakhir, mari kita sebelum kita nyanyikan sebuah lagu. Sekali lagi kita baca tentang ini. The journey of Loki. Kita baca sama-sama. Yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dalam keheningan Tuhan Yesus selalu melakukan pengejaran pada kita. Supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Sehingga kita yang adalah orang buangan mendapatkan penerimaan. Dan kita yang hidup dalam perarian mendapatkan tempat perhentian. Melalui Roh Kudus-Nya kita dibentuk menjadi pribadi yang murni. Hingga seluruh rancangannya tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita tenduhkan kepala hari ini. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Seluruh perjalanan kehidupan kita. Kenali Tuhanmu. Dia peduli dalam kehidupanmu.
Allah yang peduli dalam kehidupanmu adalah Allah yang maha tahu. Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang selalu memberikan tuntunan. Mungkin kalau orang berdosa, ya kita semua orang berdosa. Tetapi kita ini juga dikasihi oleh Allah. Satu sisi kita dikasihi oleh Allah. Dan Tuhan mau ketika dia menemukan kita. Kita benar-benar terlepas dari setiap raksasa-raksasa dalam hati kita. Setiap berhala-berhala dalam hati kita. Dia ingin hidup kita murni dan masuk dalam rancangannya. Mari kita renungkan firman ini. Kita teduhkan hati kita. Jesus, Jesus Lord. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Hari ini saya mau khusus berdoa buat Royals di tempat ini, buat saudara sekalian yang kekasih di tempat ini, yang sedang mengalami ruang tunggu dalam kehidupanmu. Ruang tunggu dalam kehidupanmu. Engkau mulai depresi, engkau mulai tertekan, engkau mulai mempertanyakan, sungguhan entah ini. Sungguhan entah setiap janji yang Tuhan pernah nyatakan. Mungkin saudara pernah dapat nubuatan, mungkin saudara sudah tahu panggilan saudara seperti apa, tetapi saudara berada di dalam ruang tunggu. Dan itu menyesakkan buat saudara. Kayaknya saudara sedang mau ngambil satu opsi lagi yang sangat bertentangan dari panggilan dan rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Siapapun kau hari ini, taruh tanganmu di dada. Setiap orang yang sedang berada di ruang tunggu, Tuhan mengasihimu hari ini. Siapapun saudara yang sedang berada di ruang tunggu. You know what? Tuhan sedang murnikan hatimu. Tuhan tidak membawamu sampai sejauh ini untuk menghancurkanmu. Tuhan membawamu sampai sejauh ini bukan untuk membuatmu semakin bimbang, semakin kecewa sama Tuhan. Tetapi justru Tuhan membawamu sampai sejauh ini untuk menyatakan pribadinya yang agung, yang mulia, berdaulat, berkuasa, dan peduli dalam kehidupanmu. Justru Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupanmu. Memancung setiap keegoisan, setiap ketamakan, tinggi hati dalam hidupanmu. Keep calm. Dan ketahuilah Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kau. Setiap orang yang ada di ruang tunggu hari ini, Tuhan, aku berdoa buat engkau, buat saudara-saudaraku yang di tempat ini. Kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera dari Allah penuh dalam kehidupan mereka. Biar mereka selalu memandang Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar mereka selalu melihat bahwa Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan mereka. Biar mereka selalu bisa melihat bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah. Hidup tinggal di dalam tangan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada harus mencari jalan sendiri.
Percayalah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan selalu menopang kehidupanmu, selalu meneguhkan setiap langkah. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Seberapa banyak saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur? Saudara bisa lambaikan tangan. Teman-teman asyir bisa melayani saudara nantinya. Ini alasan kita percaya pada Tuhan. Ini alasan kita mengiring Yesus. Dia datang untuk sebuah relasi. Walau dia harus memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib. Mari sama-sama kita angkat roti di atas tangan, dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia berdoa dan mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan oleh karena kamu. Supaya kita dapat identitas yang baru. Supaya kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Membawa kami untuk tetap setia masuk dalam rancangan-Mu Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals dan kita akan sama-sama dengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali dari tempat yang rendah. Yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji.
Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekarang biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom Royals. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh PDM Hizkia Setiawan boleh lambaikan tangannya. Terima kasih Pastor Hizkia atas sharing kebenaran firman Tuhannya. Kita percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia dan itu akan berbuah di kehidupan Royals di tempat ini. Kita juga doakan supaya anak-anak dari Pastor Hizkia cepat sembuh biar Cidevi dan anak-anak bisa beribadah kembali di minggu depan di tempat ini. Dan saatnya tiba kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada. Kami boleh mengingat dan menguduskan hari Sabat di tempat ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mempersembahkan Tuhan, persembahan yang bisa kami berikan Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh memberikan ini dengan sukacita yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persembahan hari ini adalah persembahan reguler yang bisa diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan oleh rekan-rekan Asher. Dan juga bisa diberikan melalui scan QR atau QRIS seperti itu ya Bapak Ibu. QRIS-nya tertera di layar, boleh di scan juga. Dan saya juga dalam kesempatan ini ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, kita mau kenalan. Gak usah takut Bapak Ibu, gak akan disuruh fitness sama Pastor Hizkia, enggak kok ya. Kita cuma mau kenalan aja gitu ya, karena kita sama-sama satu keluarga di tempat ini dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang mungkin belum bergabung dalam KC atau Komsel, sekali lagi kita nggak jemu-jemunya mengundang Bapak Ibu yang belum ber-KC atau belum berkomsel, ayo ikut di Komsel bersama-sama. Seperti yang tadi Pastor Arifin sampaikan, dengan siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan kehidupan kita. Dan di dalam KC, di dalam Komsel, kita akan bergaul bersama-sama dengan tadi yang Pastor Arifin sampaikan, putra dan putri kerajaan Allah. Jadi pastikan Bapak Ibu tergabung dalam Komsel dan di sini ada KC leader, ada 8 Komsel, betul ya, ada 8 KC di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang tertarik untuk tergabung dalam Komsel bisa menghubungi salah satu leader Komsel tempat ini untuk tergabung gitu ya. Biasanya Komselnya akan diadakan di hari Rabu. Jadi silahkan bergabung, dengan senang hati kami akan menyambut di KC-nya masing-masing. Dan next week
preacher kita adalah Pastor Jeffrey Teresna dari Saint Movement Community Church. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir kembali minggu depan untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Pastor Jeffrey Teresna. Dan di hari Rabu melalui IG Live @royals.surabaya. Sudah follow semua ya, pastikan sekarang boleh buka Instagramnya, dicek dulu yang belum follow, boleh follow dulu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada live gitu ya dari Quick Words-nya @royals.surabaya jam 12 siang di hari Rabu. Dan Quick Word-nya akan disampaikan oleh Devi Ingkiriwang, yaitu Royal Prayer Ministry Leader, yang adalah juga istri dari Pastor Hizkia. Jadi sumbernya nanti terpercaya gitu ya. Dan di tanggal 2 sampai 4 September di tahun ini akan ada Kingdom Leadership Conference yang akan diadakan di Denpasar di Bali gitu ya. Konferensi ini memang diperuntukkan oleh para leader di Rock Ministry, namun juga sebetulnya terbuka bagi para jemaat. Jadi bagi para jemaat yang kepingin nih gitu ya, biasanya ke Bali cuma jalan-jalan, tapi ini ke Bali sekalian nih bisa conference, karena kalau nggak salah itu juga long weekend ya lanjutannya. Jadi bisa sambil hadir conference, liburan sekalian gitu ya. Silahkan boleh mendaftarkan dirinya di keterangan yang berikut ini. Di tanggal 2 sampai 4 September, saya sudah 2 kali ikut KLC dan saya terberkati Bapak Ibu. Dan di sana kita belajar banyak dari para leader. Jadi saya encourage Bapak Ibu untuk boleh ikut. Dan di hari ini setelah tadi diberkatin dengan berkat rohani, ada berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh tim hospitality kita hari ini, yaitu Lumpia Mayo. Terima kasih, sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit diri, Royals. Saya yakin dan percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, dan membawa kita terus masuk di dalam rencananya. Tetap setia, masuk dalam rencana Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami ucap syukur buat hari ini Bapa di sorga, buat setiap hadirat-Mu, buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang membebaskan setiap kehidupan kami, yang menyegarkan setiap hati kami, setiap jiwa kami. Dan kami percaya firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dan buah itu dirasakan oleh banyak orang. So Royals, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kemanapun kau pergi, Tuhan melindungi engkau. Kemanapun engkau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia Allah yang baik, Allah yang peduli dalam kehidupanmu, menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.